Visa F2 saat ini menjadi topik yang sangat banyak dibicarakan. Namun, jika Anda hanya melihat F2R, sebenarnya Anda bisa saja rugi. Mengapa? Karena tergantung pada penghasilan Anda, rencana bisnis, pekerjaan pasangan, dan apakah Anda bisa menetap di daerah dengan penurunan jumlah penduduk. F299 bisa menjadi pilihan yang lebih baik daripada F2R. Hari ini, di World K Visa, kami akan membandingkan F299 dan F2R, serta menjelaskan visa residensi mana yang mungkin lebih cocok untuk situasi Anda. Anda tidak boleh memilih visa hanya karena visa itu sedang populer. Banyak orang mengatakan bahwa F2R bagus akhir-akhir ini, tetapi itu bukan berarti semua orang harus memilih F2R. Hal yang benar-benar penting adalah masa tinggal Anda, penghasilan, kemampuan bahasa Korea, kondisi pasangan, rencana bisnis, serta wilayah dan perusahaan tempat Anda benar-benar akan bekerja. Visa yang baik bukanlah visa yang populer. Visa yang baik adalah visa yang sesuai dengan situasi Anda. Pertama, F299 dan F2R memiliki tujuan yang berbeda. F299 adalah jenis visa residensi jangka panjang. Visa ini cocok untuk orang asing yang telah tinggal di Korea selama periode tertentu dan yang dapat memenuhi persyaratan penghasilan, aset, dan kemampuan bahasa Korea. Di sisi lain, F2R adalah jenis visa untuk menetap di daerah tertentu. Visa ini cocok untuk orang asing yang ingin terus tinggal dan bekerja di daerah dengan penurunan jumlah penduduk. Singkatnya, F299 berkaitan dengan tinggal jangka panjang, F2R berkaitan dengan menetap di daerah tertentu. Jika Anda hanya melihat persyaratannya, F2R mungkin terlihat lebih mudah. Untuk F299, Anda perlu mempertimbangkan masa tinggal terus-menerus selama 5 tahun, penghasilan tahun sebelumnya, aset dan kemampuan bahasa Korea. Karena adanya persyaratan penghasilan dan aset, F299 membutuhkan persiapan yang matang. Untuk F2R, Anda mungkin dapat mengajukan permohonan setelah periode tertentu dari E74 atau E74R. Selain itu, persyaratan penghasilan didasarkan pada upah layak hidup yang ditetapkan oleh pemerintah daerah tingkat metropolitan, sehingga mungkin terlihat lebih mudah dijangkau. Namun ceritanya tidak berhenti sampai di sini. Anda tidak boleh memilih visa hanya dengan melihat persyaratannya. F299 memiliki persyaratan yang sulit, tetapi dapat memberi Anda fleksibilitas lebih besar dalam kegiatan ekonomi. Di sisi lain, F2R mungkin terlihat lebih mudah, tetapi Anda harus terus tinggal dan bekerja di daerah yang direkomendasikan. Jadi pertanyaan sebenarnya bukanlah visa mana yang terlihat lebih mudah. Pertanyaan sebenarnya adalah, apakah visa tersebut sesuai dengan rencana hidup Anda? Sebagian orang asing tidak ingin hanya bekerja untuk satu perusahaan saja. Mereka mungkin ingin mendapatkan lebih banyak uang, memulai bisnis, atau membangun sumber penghasilan tambahan. Dalam hal seperti itu, F299 mungkin menjadi pilihan yang lebih baik. F299 mungkin memiliki persyaratan penghasilan dan aset yang cukup berat. Tetapi jika Anda dapat memenuhi persyaratan tersebut, visa ini memiliki keuntungan dalam memperluas kegiatan ekonomi Anda. Jadi, jika Anda ingin mendapatkan lebih banyak uang dan bahkan mempertimbangkan untuk memulai bisnis, Anda sebaiknya terlebih dahulu meninjau F299. Di sisi lain, F2ER mungkin cocok untuk orang asing yang ingin menetap di daerah dengan penurunan jumlah penduduk dan bekerja secara stabil di sana. Persyaratan penghasilan mungkin terasa tidak seberat F299. Dan jika Anda berencana untuk tinggal di wilayah tersebut dan terus bekerja di sana, F2ER bisa menjadi pilihan yang baik. Namun, ada satu hal penting yang harus Anda ingat. Untuk F2ER, penting untuk tinggal dan bekerja di wilayah yang direkomendasikan setidaknya selama 5 tahun. Jadi sebelum memilih F2ER, Anda harus terlebih dahulu memeriksa apakah Anda benar-benar bisa menetap di wilayah tersebut dan apakah Anda bisa terus tinggal di sana. Poin penting lainnya adalah pasangan Anda. Saat memilih visa, Anda tidak boleh hanya melihat diri Anda sendiri. Anda juga perlu memeriksa apakah pasangan Anda memiliki kemampuan bahasa Korea, apakah pasangan Anda ingin bekerja, dan apakah pasangan Anda memiliki pengalaman kerja. Jika pasangan Anda dapat berbicara bahasa Korea sampai tingkat tertentu dan ingin bekerja di wilayah tersebut, F2ER mungkin lebih menguntungkan. Di sisi lain, jika Anda lebih mementingkan bisnis atau penghasilan tambahan, F299 mungkin lebih cocok. Dengan kata lain, visa tidak boleh ditinjau hanya untuk pemohon saja. Anda juga harus mempertimbangkan rencana hidup seluruh keluarga. Ada satu poin praktis yang sangat penting untuk F2ER. Menemukan perusahaan yang baik tidak secara otomatis berarti F2ER bisa dilakukan. Dari sudut pandang pekerja asing, gaji, asrama, dan kondisi kerja sangat penting. Tetapi untuk F2ER, ada sesuatu yang harus Anda
Anda periksa terlebih dahulu. Itu adalah alamat perusahaan. Meskipun gajinya baik, jika alamat perusahaan berada di luar wilayah target F2ER, maka sulit untuk melanjutkan F2ER melalui perusahaan tersebut. Jadi, F2ER bukan sekedar mencari perusahaan yang baik. Anda perlu mencari perusahaan yang baik di dalam wilayah yang memungkinkan untuk F2ER. F2ER tidak selesai hanya karena Anda memenuhi persyaratan dasar. Harus ada perusahaan di dalam daerah dengan penurunan jumlah penduduk yang benar-benar dapat mempekerjakan pekerja asing. Perusahaan tersebut harus dapat menandatangani kontrak kerja yang memenuhi persyaratan upah layak hidup, dan rekomendasi dari pemerintah daerah juga harus terhubung. Anda juga perlu memeriksa apakah Anda benar-benar bisa tinggal di wilayah tersebut. Pada akhirnya, pertanyaan utama untuk F2ER adalah ini: apakah ada perusahaan nyata yang dapat mempekerjakan saya di dalam wilayah tempat saya bisa mengajukan F2ER? Poin ini harus diperiksa sebelum melanjutkan. Sebagai ringkasan, poin utamanya adalah sebagai berikut. Jika Anda dapat memenuhi persyaratan penghasilan dan aset, dan jika Anda sedang memikirkan bisnis atau penghasilan tambahan, Anda dapat mempertimbangkan F299. Di sisi lain, jika persyaratan penghasilan terasa berat, jika Anda bisa menetap di daerah dengan penurunan jumlah penduduk, dan jika pekerjaan pasangan Anda juga penting, Anda dapat mempertimbangkan F2ER. Namun, untuk F2ER, Anda juga harus memeriksa apakah ada kecocokan nyata dengan perusahaan. Apakah perusahaannya baik? Itu penting. Tetapi yang lebih penting adalah apakah perusahaan tersebut berada di dalam wilayah target F2ER. F2ER adalah visa yang sangat banyak dibicarakan akhir-akhir ini. Tetapi F2ER tidak selalu menjadi jawaban yang tepat untuk semua orang. Visa yang baik bukanlah visa yang populer. Visa yang baik adalah visa yang sesuai dengan situasi Anda. Pilihan Anda dapat berubah tergantung pada apakah Anda sedang memikirkan bisnis, apakah pasangan Anda dapat bekerja, dan apakah Anda bisa menetap di daerah dengan penurunan jumlah penduduk. Jika Anda bingung apakah F299 atau F2ER lebih cocok untuk Anda, WorldK dapat merancang strategi visa residensi yang sesuai dengan situasi Anda. Konsultasi visa residensi khusus dari WorldK, F299, F2R, E74, dan E74R. Kami membantu Anda menemukan strategi visa yang sesuai dengan situasi Anda.